Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan materi kita dari pelajaran hadis. Sini masih dalam bab haddis saraqah, bab tentang hukum had bagi pencuri. Di sini kita masuk pada hadis yang ketiga, hadis yang terakhir dari bab ini. Kemudian kita lanjut bab haddil khamr, bab tentang hukum had bagi peminum khamr. Taib, hadis yang ketiga dari bab haddis saraqah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Quraisyan ahammahum sya'nul makhzumiyah allati saraqat. Bahwasanya suatu ketika pernah kaum Quraisy mereka merasa bingung dan khawatir, ya, mereka cemas dengan suatu peristiwa yang menimpa atau suatu kejadian yang menimpa seorang wanita dari Bani Makhzumiyah, ya, dari Bani Makhzum, yang mana wanita dari Bani Makhzum ini telah mencuri, ya, telah melakukan pencurian. Faqalu, kemudian mereka para sahabat, ya, berkata, man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berani untuk berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan perkara wanita ini, ya, karena wanita ini dari Bani Makhzum yang itu dimuliakan, yang memiliki kedudukan, ya. Jadi ini orang yang mencuri ini bukan termasuk yang dimuliakan kedudukannya, ya. Kemudian faqalu, maka para sahabat mengatakan, wa man yajtari'u alaihi illa Usamatu ibnu Zaid hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakallamahu Usamah, maka tidak ada yang berani untuk menyampaikan perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid anak dari Zaid bin Harithah, yaitu anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Zaid bin Harithah, sahabat yang merupakan anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki anak bernama Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid terkenal juga merupakan seorang sahabiah, walaupun masih muda tapi memiliki keberanian yang luar biasa. Baik. Maka di sini Usamah bin Zaid memberanikan diri untuk menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Jadi intinya ingin menyampaikan keringanan hukuman, ya. Jadi maksudnya menyampaikan keringanan hukuman bagi wanita tersebut, karena wanita tadi termasuk wanita yang dimuliakan. Faqala, kemudian Rasulullah SAW pun menjawab ketika Usamah bin Zaid menyampaikan hal tersebut. Rasulullah mengatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah engkau hendak memberi syafaat dalam perkara hukum had, ya, dalam perkara hukum had, di antara hukum had yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau ingin meminta syafaat, meminta keringanan, ya, meminta untuk diringankan atau ditiadakan hukuman terkait dengan hukum had yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini bentuk pengingkaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau tidak mengingkari hal tersebut, beliau tidak senang dengan hal tersebut. Ya, thumma qama fakhtataba, kemudian Rasulullah SAW pun berdiri dan berkhutbah di hadapan manusia. Faqala, kemudian beliau mengatakan, innama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-hadd. Ya, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka telah binasa, mereka telah celaka karena mereka dahulu apabila ada di antara mereka ada orang mulia di antara mereka, ya, orang memiliki kemuliaan, memiliki kedudukan di antara mereka, melakukan pencurian, maka mereka membiarkannya. Tapi kalau ada orang yang lemah, orang yang rendahan di antara mereka yang melakukan pencurian, maka akhirnya mereka pun melaksanakan atau menetapkan hukuman baginya. Baik, maka ini di antara perkara yang membinasakan umat-umat terdahulu. Mereka tidak adil dalam menetapkan hukum. Ya, kalau orang yang mulia yang melakukan pelanggaran, maka dibiarkan. Tapi kalau ada orang yang rendah, orang yang lemah yang melakukan pelanggaran, maka langsung ditetapkan atasnya hukuman. Wa imullahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kemudian Rasulullah SAW kembali menegaskan, wa imullah, demi Allah, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, yaitu putri beliau, kalau seandainya putri beliau sendiri yang sarakat, yang mencuri, laqata'tu yadaha, sungguh aku akan memotong tangannya. Ya,
Maka ini merupakan penegasan dari Rasulullah SAW. Kalau seandainya putri beliau sendiri yang mencuri, maka beliau sendiri yang akan memotong tangannya. Maka artinya tidak ada pengecualian dalam hukum had. Ya, siapapun sama kedudukannya. Ya, bagaimanapun status sosialnya, ya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil lafdhin, ya dalam tadi kalau hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dalam lafaz Imam Muslim di sini wa fil lafdhin, dalam lafaz Imam Muslim qalat, ya Aisyah mengatakan, kanat imra'atun tasta'irul mata wa tajhaduhu fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qat'i yadiha. Ya. Aisyah mengatakan dalam riwayat yang lainnya bahwasanya wanita dari Bani Makhzum tadi, dia awalnya meminjam suatu barang, kemudian dia mengingkarinya. Artinya dia mengingkari bahwasanya telah meminjamnya. Berarti dia sama saja mengambil barang tersebut. Maka Rasulullah SAW, beliau pun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memerintahkan untuk memotong tangan wanita tadi. Tayyib. Ya, ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ketiga, yang beberapa faedah bisa kita ambil di sini. Tayyib. Yang pertama, as-sariqu yuqta'u walau kana imra'atun. Ya, orang yang mencuri itu kalau sudah mencapai barang yang dicuri nilainya sudah mencapai kemarin 1/4 dinar, ya maka dipotong tangannya. Tayyib. Kemudian berikutnya, faedah berikutnya, tahrimus syafa'ah fil hudud. Tahrimus syafa'ah fil hudud. Jadi haramnya meminta syafaat, artinya meminta keringanan atau memberikan mengupayakan keringanan atau mengupayakan untuk meminta digugurkan hukuman dalam hukum had. Maka ini haram hukumnya. Ya, tidak boleh kemudian ketika ada orang yang memang dia sudah layak untuk dijatuhkan hukum had, maka tidak diperbolehkan siapapun meminta untuk diringankan hukumannya atas orang tersebut, atau mungkin meminta untuk digugurkan hukuman tadi, karena ini merupakan perkara yang terkait dengan hukum had yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan. Tayyib. Kemudian faedah yang berikutnya, al-hudud asy-syar'iyyah wajibun iqamatuha 'ala as-shaghir wal kabir. Had-had, ya, hukum-hukum had yang terdapat dalam syariat ini wajib untuk ditegakkan baik atas orang-orang yang masih kecil, yang masih muda maupun yang sudah tua. Baik yang masih muda maupun yang sudah tua. Tayyib. Jadi tidak dibedakan sama sekali. Termasuk juga terkait dengan kedudukan dari orang tersebut, tidak dibedakan sama sekali. Ya, kedudukannya semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hukum had ini. Tayyib. Kemudian faedah berikutnya, anadh-dhulma wa 'adamul 'adli bainar ra'iyyah sababun min asbabil halak. Bahwasanya kezaliman dan ketidakadilan antara rakyat yang terjadi di antara rakyat, ya, maka ini merupakan salah satu sebab dari sebab-sebab kebinasaan. Ya, salah satu sebab dari sebab-sebab kebinasaan. Maka ketika ada kezaliman dan ketidakadilan itu tersebar luas di suatu masyarakat, maka ini bisa menjadi sebab keburukan dan kebinasaan. Tayyib. Baik. Ya, itu beberapa faedah bisa kita ambil dari hadis yang ketiga tadi. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Kita masuk bab haddil khamr, bab tentang hukum had bagi peminum khamr. Ada dua hadis di sini, kita akan selesaikan sekaligus. Hadis yang pertama, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin qad syaribal khamra. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau didatangkan kepada beliau seorang laki-laki yang telah meminum khamr. Fajaladahu bijaridatin nahwa 40. Kemudian Rasulullah SAW mencambuk beliau, memerintahkan untuk mencambuk laki-laki tadi dengan jaridah, ya, dengan pelepah kurma, jadi semacam batang kurma, ya, atau batang pohon, ya, sebanyak kurang lebih 40 kali, ya, sebanyak kurang lebih 40 kali.
Taib. Kemudian qala wa fa'alahu Abu Bakar. Kemudian Anas bin Malik mengatakan wa fa'alahu Abu Bakar, dan Abu Bakar juga melakukannya. Wa falamma kana Umar istasyara an-nas. Kemudian tatkala di zamannya Umar bin Khattab, jadi di zamannya Abu Bakar pun menetapkan hal tersebut, yang menetapkan hukum had bagi peminum khamar dengan cambukan kurang lebih 40 kali. Kemudian di zamannya Umar, beliau bermusyawarah minta pendapat kepada sahabat yang lainnya. Faqala Abdurrahman, kemudian Abdurrahman ibnu Auf, wallahu alam, ya. Mungkin yang dimaksudkan di sini Abdurrahman ibnu Auf berpendapat akhaful hudud 80 fa amara bihi Umar. Ya, Abdurrahman mengatakan hukum had, yang maksudnya hukum cambuk terkait dengan hukum had berupa cambukan itu paling ringannya adalah 80 kali. Fa amara bihi Umar, maka kemudian Umar pun memerintahkan untuk menetapkan hukum had untuk meminum khamar sebanyak 80 kali cambukan. Taib. Ya, maka ini terkait dalam hadis ini jelas ya bahwasanya untuk hukum had bagi peminum khamar adalah hukum cambuk. Ya, hukuman cambuk. Taib. Yang dipermasalahan di sini apakah berapa jumlah cambukannya? Kalau dalam riwayat yang pertama tadi, ya, dalam riwayatnya apa yang disebutkan oleh Anas bin Malik tadi, bahwasanya Rasulullah mencambuk sebanyak kurang lebih 40 kali, dan Abu Bakar pun juga melakukannya. Tapi di zamannya Umar, beliau kemudian menetapkan hukuman cambuk bagi peminum khamar sebanyak 80 kali. Tayyib. Beberapa faedah yang bisa kita ambil di sini, yang pertama tahrimul khamri, haramnya minum khamar, jelas ini ya. Khamar hukumnya haram. Tayyib. Kemudian faedah berikutnya al-hudud wal uqubat sya'nuha ilal imam wa nawabih. Ya, perkara-perkara hukum had dan hukuman-hukuman yang lainnya itu perkaranya diserahkan kepada imam, pemimpin kaum muslimin ataupun pihak-pihak yang dijadikan sebagai perwakilannya. Kemudian faedah berikutnya syaribul khamri yujladu wa annal jilda uqubatun syar'iyyah. Peminum khamar itu hukumannya dicambuk. Ya, hukumannya dicambuk, dan ini merupakan hukuman yang telah ditetapkan dalam syariat. Tayyib. Kemudian terkait dengan perbedaan pendapat tadi, sebagian ulama berpendapat ya dengan ucapan nahwa arba'in, ucapannya Anas bin Malik tadi, Rasulullah menghukum cambuk kurang lebih sebanyak 40 kali, maka di sini sebagian ulama berpendapat bahwasanya tidak ditetapkan jumlah maksimal dari atau jumlah minimal, atau tidak terkait dengan bilangan tertentu jumlah dari jumlah hukuman cambuk tadi, karena disebutkan nahwa arba'in, sekitar 40. Jadi tidak dipastikan 40 kali, tapi sekitar 40, boleh bisa kurang bisa lebih. Tayyib. Nah, tapi kemudian pendapat ulama yang lainnya menyatakan bahwasanya hukum had bagi peminum khamar itu sebanyak 40 kali. Tayyib. Kemudian pendapat yang lainnya menyatakan bahwasanya hukum had bagi minum khamar itu 80 kali. Tayyib. 80 kali. Ya. Jadi kalau terkait dengan 40 kali ini terkait dengan riwayat yang pertama tadi, artinya yang dilakukan di zamannya Rasulullah SAW dan juga di zamannya Abu Bakar. Kemudian terkait dengan yang 80 kali ini yang dilakukan di masanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tayyib. Iya. Maka ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama. Kemudian kita lanjutkan hadis yang kedua. An Abi Burdah Hani ibn Niyar al-Balawi radhiyallahu anhu, dari Abu Burdah Hani ibn Niyar al-Balawi radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yujladu fawqa asyrati aswatin illa fi haddin min hududillah. Tidak boleh ada hukum cambuk lebih dari 10 cambukan kecuali dalam hukum had yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini terkait dengan hukum ta'zir, ya, hukum ta'zir. Jadi suatu hukuman yang ditetapkan bagi suatu perbuatan yang itu tidak ada nasnya secara langsung dalam syariat. Ya, berbeda dengan hukum had bagi zina atau bagi minum khamar tadi sudah jelas. Tapi untuk hukum ta'zir, misalnya mencuri tapi di bawah nisab misalnya. Ya, dia mencuri tapi di bawah nisab, artinya tidak sampai 1/4 dinar misalnya, maka bisa dengan hukum ta'zir. Maka dalam riwayat ini hukum ta'zir itu tidak boleh melebihi 10 kali cambukan. Ya, tidak boleh melebihi 10 kali
cambukan. Baik. Maka dalam perkara ini para ulama berbeda pendapat. Ya, pendapat yang pertama at-ta'zir la yuzadu fihi ala 'asharati aswab. Pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya hukum ta'zir itu tidak boleh lebih dari 10 kali cambukan. Baik. Ya. Kemudian al-qaul tsani, pendapat yang kedua at-ta'zir yajuzu an yuzadu fihi ila an yablugha al-hadd ats-tsabit fi jinsi tilkal jarimah. Hukum ta'zir boleh ditambahkan lebih dari 10 cambukan ya sampai mencapai batasan yang telah tetap dalam terkait dengan hukuman yang ditetapkan bagi pelanggaran tersebut ya. Ini terkait dengan hukum had yang sudah jelas jumlahnya ya, jumlah cambukannya seperti tadi hukum had untuk zina yang ghairu muhsan, yang belum muhsan, ataupun hukum had bagi pencuri maupun peminum khamr. Baik. Kemudian pendapat yang ketiga at-ta'zir la hadda fihi. Adapun ta'zir, pendapat yang ketiga mengatakan hukum ta'zir itu tidak ada batasannya. Wa qalu al-hadits fi jildil rajul li ibnihi wa aw li zawjatihi wal hadd huna ya'ni bihi adz-dzunub wal ma'asi. Ya, intinya hukuman ta'zir itu tidak ada batasannya tertentu, tidak ada batasan jumlah tertentu dan boleh lebih dari 10 kali. Wal adhhar anna mithla hadhil mas'alah mawqulah li ahli al-qada' was-shawab anna al-qadhi la bud an yakuna mujtahidan. Dan yang nampak di sini oleh beliau menyatakan pendapat yang kuat adalah bahwasanya permasalahan seperti ini diserahkan kepada qadhi, kepada hakim. Ya, maka hakim yang menetapkan nanti berapa jumlah hukuman ta'zir yang ditetapkan. Ya, hukuman ta'zir yang ditetapkan. Jadi yang jelas hukuman ta'zir ini memang tidak ada batasan-batasan tersebut tertentu yang ditetapkan dalam nas. Yang ditetapkan dalam nas hanyalah hukuman had bagi beberapa tindak pelanggaran saja seperti zina, mencuri maupun minum khamr tadi. Jadi untuk minum khamr tadi hukum hadnya ada yang berpendapat 40, ada yang berpendapat 80 kali. Baik. Ada juga berpendapat bahwasanya itu tidak mesti 40 ataupun 80 kali. Baik. Ya, intinya memang seperti ini diserahkan kepada waliul amr, ya pemimpin kaum muslimin. Nanti kemudian yang diserahkan kepadanya, diwakilkan kepada para hakim di mahkamah yang itu nanti akan menetapkan hukuman-hukuman had atau hukum-hukum ta'zir yang ditetapkan bagi atau atas pelaku suatu pelanggaran. Taib. Ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari dari halaqah hari ini. Alhamdulillah dengannya kita selesai dari kitabul qisas. Ya, kita selesai dari kitabul qisas. Taib. Maka insyaallah nanti kitabul qisas dan kitabul hudud ya. Taib, nanti insyaallah pada hari Rabu ya, hari Rabu besok atau hari Selasa. Ya, hari Selasa. Jadi jadwal kita selanjutnya insyaallah akan ada ulangan harian ya, ulangan harian. Nanti materinya mulai kitabul qisas ya, kitabul qisas dan kitabul hudud. Ya, kitabul qisas dan kitabul hudud. Tayyib. Ya, insyaallah besok Selasa ya, pada jadwal berikutnya. Ya, insyaallah nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Nah, jadi dipersiapkan di murojaah materinya untuk kitabul qisas dan kitabul hudud. Tayyib, naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.